Baik. Belum, Pak. Kita lanjut dulu ya. Oke, sekarang kita pelan-pelan akan mempelajari tentang, kita awali dari unsur pengukuran. Jadi ketika kita melakukan sebuah pengukuran, itu kan pasti mendapatkan skor kemarin. Ciri dari pengukuran itu mendapatkan skor, mendapatkan angka. Misalnya Anda mengukur intelijensi seseorang, Anda akan mendapatkan skor intelijensinya berapa. Nah, skor pengukuran yang Anda lakukan, ya, pengukuran yang Anda lakukan, skor yang Anda dapat dari suatu pengukuran, itu pasti di dalam skor tersebut mengandung 3 unsur ini. Jadi di dalam skor yang Anda peroleh, misalnya kita melakukan pengukuran, kita melakukan pengukuran. Kemudian dari pengukuran itu kita mendapatkan skor. Skornya saya simbolkan X. Misalnya dia mendapat skor 102. Nah, 102. 102 skor yang diperoleh dalam suatu pengukuran ini, 102 ini tidak merupakan kemampuan yang sebenarnya, tidak merupakan skor yang sebenarnya. Nah, skor yang sebenarnya berapa? Gitu ya. Skor yang sebenarnya itu setelah kita membuang error pengukurannya. Jadi ini X ini adalah skor yang diperoleh, observed score, skor yang diperoleh ya. Skor yang diperoleh disebut dengan observed score atau skor X nanti simbolnya. X itu adalah skor yang diperoleh seseorang dalam suatu pengukuran. Nah, skor yang diperoleh seseorang dalam suatu pengukuran X itu di dalamnya masih ada namanya error, masih ada namanya error ini. Sehingga kalau errornya dibuang itu nanti baru kita mengetahui kemampuan yang sebenarnya berapa. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui kemampuan yang sebenarnya itu nanti. Yang penting saya ingin mengatakan dalam tataran ini, yang penting adalah kita memahami maksud dari teori ini. Kalau misalnya cara hitung-hitungannya tidak paham, tidak apa-apa. Yang penting filosofi dasar dari pengukuran ini nanti kita bisa pahami dengan baik. Jadi kadang-kadang kita kan karena bingung dengan angka-angka hitung-hitungan, akhirnya kita nggak paham semua. Nah, menurut saya nggak paham hitungannya nggak apa-apa. Yang penting kita paham maksudnya nanti. Jadi skor yang diperoleh disimbolkan dengan X, kemudian nanti error itu disimbolkan dengan E. E ini untuk menggambarkan error pengukurannya sama dengan berapa. Kemudian T itu true score atau skor murni. Sehingga kalau misalnya X ini adalah skor yang diperoleh seseorang yang belum merupakan kemampuan yang sebenarnya. Nah, untuk tahu kemampuan sebenarnya berapa, kita harus tahu dulu errornya berapa. Error pengukurannya berapa. Sehingga nanti kita akan tahu berapa skor murni yang didapat oleh seseorang. Itu ya. Jadi dalam pengukuran itu selalu mengandung 3 unsur ini. 3 unsur ini yang nanti akan dijelaskan di asumsi-asumsi mengenai skor murni itu. Itu akan membahas tentang 3 hal ini. Membahas tentang skor X, skor yang diperoleh dalam suatu pengukuran, kemudian skor E, error pengukuran, kemudian skor T, skor murni. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan ya, jangan sungkan-sungkan. Saya itu senang kok kalau mahasiswa banyak bertanya itu. Ya, Pak, ya silakan. untuk apa namanya error sendiri itu berarti selisih dari skor yang diperoleh dengan skor yang sebenarnya. Nah, skor Ya, ya. sebenarnya ini dari mana ya Pak tahunya Pak? Oke, ya baik. Skor yang sebenarnya itu dari mana kita mengetahui? Oke, baik. Mari kita bahas satu persatu asumsi yang ada. Jadi asumsi-asumsi yang ada ini menjawab pertanyaan-pertanyaan serupa yang Anda ajukan ketika kita sedang mendiskusikan tentang skor. Jadi kira-kira pada saat itu gitu,
ketika sedang membicarakan tentang skor, kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kemudian dijawab melalui asumsi-asumsi yang ada ini, yang akan kita bahas. Kita mulai dulu dari asumsi yang pertama. Baik. Asumsi yang pertama. Kita mulai dari asumsi yang pertama. Oke. Kita mulai dari asumsi yang pertama. Ini tulisan saya bisa terlihat dengan jelas, tidak tertutupi foto-foto enggak ya? Jelas, Pak. Terlihat penuh ya? Oke, baik. Iya, Pak. Oke. Saya akan menjelaskan asumsi pertama. Asumsi pertama ini muncul dikarenakan ada pertanyaan tadi ya, pertanyaan yang muncul, pertanyaan pertama adalah begini. Kalau ada orang diukur, misalnya diukur intelijensinya, kemudian dia mendapatkan sebuah skor tertentu, skor total ya, ini yang dimaksud, mendapatkan sebuah skor, apakah skor itu menggambarkan kondisi orang tersebut, menggambarkan kondisi yang sebenarnya? Nah, dijawablah oleh asumsi satu ini. Asumsi satu bunyinya X adalah skor yang diperoleh ya, X adalah observed score, skor yang diperoleh. Jadi skor yang diperoleh dalam suatu tes itu namanya X. Sama dengan T itu skor murni ditambah error. Skor murni itu kita sebut dengan skor yang sebenarnya atau kemampuan yang sebenarnya. Kemudian ditambah dengan error. Artinya di dalam X itu masih ada T dan E. Kalau E-nya dibuang, baru kemudian X itu akan menggambarkan skor yang sebenarnya. Nah, ini asumsi yang pertama dulu ya, bahwa setiap pengukuran pasti mengandung yang namanya error. Nah, karena setiap pengukuran itu pasti mengandung yang namanya error, error itu adalah selisih antara skor yang sebenarnya dengan skor yang diperoleh, maka bisa kita simpulkan ketika kita melakukan suatu pengukuran, itu kita tidak akan mendapatkan skor yang sebenarnya. Menurut teori ini, kita tidak akan mendapatkan skor yang sebenarnya. Karena skor yang kita peroleh itu di dalamnya pasti mengandung yang namanya error pengukuran. Gitu ya, kesalahan dalam pengukuran. Nah, sekarang aplikasinya, aplikasi dalam pengukurannya. Supaya dalam pengukuran itu tidak mendapatkan error yang besar, gitu toh, tidak mendapatkan error yang besar, itu apa yang bisa kita lakukan? Implementasi dari asumsi satu ini ya, supaya dalam suatu pengukuran itu tidak mendapatkan skor error yang besar, maka apa yang harus kita lakukan? Oh, ayo. Ya, silakan Mbak Ayu. Mbak Ayu mau jawab, boleh Mbak Ayu. Sharing ini sifatnya, saya bukan ngajukan pertanyaan ini, tapi kita sharing. Belum, Pak. Masih ngajukan. belum menemukan. Ya, Mbak Ayu. Gimana Mbak Ayu? Masih belum menemukan, Pak. Belum menemukan. Oke. Yang lain yang sudah menemukan, boleh. Apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan? Sebenarnya Anda sudah pernah mempelajari ini, meminimalkan terjadinya error pengukuran. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah, nah, masih ingat nggak kalau belajar psikodiagnostik? Itu kan mesti ada namanya administrasi tes yang terstandar. Ya. Jadi salah satu upaya supaya dalam pengukuran itu nanti kita benar-benar menghasilkan skor yang sebenarnya, maka administrasi tes psikologi menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. Itu implementasi dari asumsi satu ini. Makanya di awal saya katakan tidak paham
Angka-angkanya enggak apa-apa, yang penting paham bagaimana maksud dari asumsi ini dan implementasi dalam pengukuran psikologi nanti bagaimana. Maka setting ruangan seperti apa, kemudian instruksinya bagaimana, testernya itu harus seperti apa, ya, bagaimana tester membangun hubungan baik dengan testi, itu harus benar-benar diperhatikan dalam rangka apa? Dalam rangka ini tadi, supaya pengukuran tidak menghasilkan error yang besar. Nah, ini kan gambarannya begini. Tadi skor yang diperoleh itu sama dengan skor murni tambah error. Kalau errornya semakin besar, berarti T-nya semakin kecil atau semakin besar? Semakin kecil, Pak. Semakin kecil. Misalnya X-nya ini ada 120. X-nya 120. Nah, kemudian di sini kan sama dengan T plus E. Kalau errornya ini ada 80, errornya 80, T-nya tinggal berapa? 40 toh. Berarti dari 120 skor yang kita dapat itu yang menggambarkan kondisi subjek hanya 40. 80-nya tidak menggambarkan kondisi subjek yang sebenarnya karena errornya sangat besar. Nah, gambarannya begitu. Oleh karenanya, jika menginginkan skor X ini menggambarkan kondisi subjek yang sebenarnya, maka errornya harus diperkecil. Nah, cara memperkecil error salah satunya adalah dengan tadi memperhatikan bagaimana administrasi tes psikologi. Nah, ini kelihatannya sederhana, tapi mohon maaf, kita sering mengabaikan dalam proses pelaksanaannya. Bahkan di kampus kita sendiri pun saya sering mengkritik teman-teman di UPKP itu, misalnya penyajian tes dengan jarak yang masih terlalu berdekatan, saya sering mengkritik teman-teman saya. Itu kan juga akan mempengaruhi bagaimana hasil tesnya. Karena kalau mudah melirik jawaban teman kan berarti hasil tesnya akan semakin jauh dari kondisi yang sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua nanti ada namanya alat ukur harus valid dan reliable. Nah, itu nanti akan kita bahas nanti aja. Supaya pengukuran itu bisa menghasilkan kondisi yang sebenarnya. Nah, ini saya kasih contoh nih dalam contoh ini. Jika skor murni berarti sudah seolah-olah sudah diketahui skor murninya Budi ya. Jika skor murni Budi adalah 110, skor murninya 110. Dalam tes pertama dia mendapatkan skor 112. Jadi kemampuan Budi yang sebenarnya itu aslinya adalah 110. Nah, dalam tes pertama dia dapat skor 112. Berarti errornya berapa? Errornya plus 2. Plus 2 itu selisih antara ini loh, skor yang diperoleh dengan skor murninya ini adalah selisihnya plus 2. Jadi error di sini bisa bertanda plus, bisa minus. Kadang-kadang errornya itu lebih besar, selisihnya itu lebih besar dari kemampuan sebenarnya, itu plus ya. Kadang-kadang errornya, selisihnya lebih kecil dari kemampuan yang sebenarnya. Nah, ini misal pada tes kedua, Budi dapat skornya 108. Padahal kemampuan yang sebenarnya tadi 110. Maka di sini ada selisih minus 2. Skor yang diperoleh lebih rendah 2 angka daripada skor dia yang sebenarnya. Kemampuan dia yang sebenarnya. Pertanyaannya, kenapa kok dalam 2 tes ini berbeda-beda? Yang pertama errornya selisihnya plus lebih besar dari kemampuan yang sebenarnya. Tes yang kedua, skornya lebih rendah dari kemampuan yang sebenarnya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Yuk, silakan kita diskusi saja ini. Karena X-nya berbeda, Pak. Karena X-nya berbeda. Ya, maksud saya kenapa X-nya bisa berbeda yang menyebabkan errornya. Ya, itu benar. X-nya berbeda, maka
E-nya akan berbeda ya. Nah, sekarang kenapa X-nya bisa berbeda dari kedua tes tersebut? Mungkin berasal dari kondisi ruangan yang berbeda, kemudian kondisi fisiknya juga yang berbeda begitu, Pak. Tingkat Oke. kenyamanannya juga ketika dilakukan pengukuran. Ya, oke, bagus sekali. Kita harus selalu ingat dari materi-materi sebelumnya, tes psikodiagnostik dan seterusnya, bahwa ketika seseorang menjalani sebuah kegiatan tes, itu selalu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Internal dari dalam diri subjek sendiri. Tes pertama mungkin dia sebelum tes itu baru dapat ucapan yang menyenangkan dari seseorang. Ya, aku juga menerima kamu sebagai pacarku. Senang dia. Akhirnya tesnya itu dengan penuh semangat dia akhirnya mendapat skor yang lebih tinggi dari biasanya. Bahasa saya itu begitu. Biasa skor murni itu seharusnya dia 110 kemampuannya, tapi karena dia habis dapat energi yang positif tadi, semangat ngerjakan tesnya, akhirnya skornya lebih tinggi dari biasanya. Wah, hasil tes kamu hari ini lebih baik daripada sebelumnya. Nah, besoknya mau tes yang kedua, itu dia sedang ada cekcok dengan pacarnya tadi. Kamu kok tes terus, ini kan harusnya kita jalan-jalan. Akhirnya dia pusing pada saat ngerjakan tes itu. Nggak fokus. Di depannya tes, tapi dia memikirkan hal yang lain. Akhirnya skornya bisa turun. Nah, ketika seseorang menjalani kegiatan tes itu, setiap tes itu akan ada kondisi yang berbeda-beda. Karena kejiwaan seseorang itu kan nggak pernah sama dari hari ke hari. Nah, gitu maksudnya. Oleh karenanya, yang namanya error pengukuran itu akan selalu naik dan turun. Selalu naik turun. Jadi nggak ada ceritanya Anda tes psikologi beberapa kali, terus hasilnya sama terus, nggak ada ceritanya. Mesti kadang lebih tinggi, kadang lebih rendah. Nah, terus bagaimana itu nanti konsistensi pengukurannya kok beda-beda dari hari ke hari kan gitu. Nah, itulah nanti yang namanya dalam pengukuran itu ada namanya standar error, standar kesalahan. Kalau kalian sering mendengar kalau ada polling tentang presiden, pilihan presiden, itulah mesti kalau di berita mesti disebut margin of error, kan nggak asing ya istilah itu. Margin of error dari survei ini. Nah, maksudnya margin of error, standar error itu kita akan tahu alat ukur ini itu bisa mendapatkan hasil yang sebenarnya itu margin errornya berapa. Kalau margin errornya adalah misalnya 4%, berarti skor yang sebenarnya itu bisa naik 4 digit atau turun 4 digit dari skor yang diperoleh. Maksudnya begitu. Kalau standar errornya itu 4, berarti kalau kalau skor murni dia 110 kemampuan yang sebenarnya, bisa saja dalam tes itu skornya naik 4 angka menjadi 114, bisa saja turun 4 angka. Itu namanya standar error. Nah, nanti akan kita bahas pada sesi-sesi berikutnya. Jadi ada standar error pengukuran. Oke, baik. Di asumsi 1 dulu, kalau ada yang masih bingung boleh ditanyakan. Karena nanti ini hubungannya sama asumsi-asumsi berikutnya. Yuk, silakan. Kita diskusi saja, kalau masih bingung bisa tanya. Yuk. Pak, saya masih bingung. Ya, silakan. Untuk yang error sendiri itu kan, ini kan karena sudah diketahui tes IQ-nya 110 seperti Ya. itu kan, Ya. sudah diketahui berarti Pak. Terus X-nya kan 112. Ya. Akhirnya otomatis kan tahu kalau E-nya 2 seperti itu. Nah, kalau semisal yang tes IQ-nya sendiri hasil yang asli itu nggak diketahui, cara kita mengetahui errornya dari mana, Pak? Oke, ya. Baik, kalau gitu kita lanjutkan saja asumsi berikutnya ya. Nah, asumsi berikutnya ini menjawab pertanyaan tadi. Loh, ini kan kalau sudah diketahui tes skor murninya. Nah, kalau kita belum tahu gimana, gitu kan? Skor murni itu bisa kita ketahui dari mana kemudian? Karena ada pertanyaan begitu ya. Skor murni itu bisa kita ketahui dari mana? Nah, kalau menurut asumsi yang kedua ini, skor murni itu adalah penjumlahan dari skor X ya
rata-rata dari skor X, rata-rata dari skor X. Skor yang diperoleh dalam suatu tes ya. Jadi kalau saya gambarkan kayak gini, misal saya pengen tahu skor murninya Ainur nih. Skor murninya Ainur di tes IST misalnya, tes intelijensi. IST kan udah pernah mempelajari ya dulu tes IST. Kalau saya pengen tahu skor murninya Ainur, maka Ainur itu saya tes berulang kali kalau dalam teori ini sampai tidak terbatas. Tidak terbatas ya berarti bisa tak tes 100 kali, bisa saya tes 1000 kali gitu. Kemudian saya rata-ratakan. Nah, rata-ratanya itu merupakan skor murni si Ainur. Jadi saya tes berulang kali sampai kemudian saya rata-ratakan, rata-ratanya itulah yang disebut skor murni. Nah, sekarang pertanyaan dari saya. Ada enggak orang yang mau dites 100 kali baru tahu kemampuan dia, kemampuan kamu sekian loh, baru dikasih tahu gitu? Pasti enggak mau ya. Iya, Pak. Enggak ada. Misalnya Safira itu datang ke saya. Pak, saya pengen tahu kemampuan saya, intelijensi saya berapa. Terus tak tes 100 kali. Bentar, saya tes dulu 100 kali ya. Baru nanti saya kasih tahu intelijensi kamu berapa. Pasti nggak ada yang mau. Nah, solusinya adalah asumsi yang kedua ini kemudian menghasilkan yang namanya norma tes. Ini menghasilkan norma alat tes. Makanya ketika Anda belajar tes IQ, itu kan mesti ada norma loh, tes IQ itu. Kan mesti Anda dapat skornya berapa, terus skor yang diperoleh itu Anda cocokkan dengan norma. Kalau misalnya 103 itu menurut norma usia, ada norma pendidikan, ada norma usia, tergantung tes itu menggunakan norma apa. Terus kamu tahu toh, kalau dicocokkan dengan norma, ini sama dengan sekian. Itu yang dimaksud dengan skor murni. Nah, jadi norma itu adalah sebuah solusi untuk melihat skor murni seseorang. Kenapa ya tadi? Karena kalau dites berulang kali, 100 kali kan tidak ada yang mau. Maka solusinya, jadi gini, ketika kita mengumpulkan orang yang berusia 17 tahun, kemudian orang 17 tahun itu yang jumlahnya 500 orang itu, kita suruh ngerjakan tes IST, maka hasil rata-rata dari 500 orang itu bisa dijadikan sebagai norma untuk orang yang usianya 17 tahun. Misalnya gitu ya. Untuk cara membuat norma kan begitu. Nah, jadi yang diukur berulang kali kemudian bukan satu orang yang sama, tetapi orang lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan subjek yang akan diukur. Sehingga ada norma pendidikan, ada norma usia. Lupa apakah hasilnya itu kemudian bisa menggambarkan, bisa sama dengan ketika kita diukur berulang kali? Bisa. Karena asumsinya kalau orang diukur tadi kan tes pertama skornya lebih tinggi sedikit, tes kedua lebih rendah, tes ketiga mungkin lebih tinggi, tes kedua lebih rendah. Itu kalau dijumlahkan itu nanti rata-ratanya akan sama dengan 0. Rata-rata errornya tadi loh ya. Jadi hari pertama misalnya naik 2 angka, hari kedua turun 2 angka, hari ketiga naik 3 angka, hari keempat turun 3 angka. Jadi kalau dijumlahkan lama-lama sama dengan 0. Itu asumsi matematiknya. Jadi asumsi 2 ini menjawab bagaimana cara untuk mendapatkan skor murni seseorang. Ya, maka karena tidak mungkin seseorang diukur berulang kali sehingga muncul yang namanya norma. Oleh karenanya, ketika Anda mempelajari tes yang dibuat di tahun-tahun yang sangat lama, tahun-tahun yang sangat lama, tahun 1800-an gitu ya, 900-an. Itu hampir semuanya punya norma, ada normanya. Ada normanya. Tapi kalau nanti Anda mempelajari tes-tes yang baru, kayak sekarang sedang belajar inventory juga ya semester ini ya. Oke, nanti Anda bandingkan. Ketika Anda belajar tes 16 PF atau EPPS, nanti akan ada normanya. EPPS 16 PF yang bantu di UPKP mungkin sudah paham.
ada normanya. Kalau dapat skor sekian, itu nanti stand skornya berapa. Karena itu produk lama. Pasti ada norma di situ. Tapi kalau nanti tes yang produk baru, kayak Patikostik, itu nggak ada normanya. Dapat skor berapa ya langsung masuk grafik. Nggak perlu dilihat norma. Dia dapat benar 9, ya 9 langsung masuk ke grafik. Tidak ada normanya. Ini menjawab pertanyaan yang tadi kedua. Bagaimana cara mendapatkan skor murni seseorang. Nah, itu asumsi yang kedua. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan jika ada pertanyaan. Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan Mbak Adel. Berarti kalau true score itu hasilnya pasti dilihat dari normanya, Pak. Kalau ada normanya. Ya. Kalau menurut teori tes klasik ini ya, menurut pandangan teori tes klasik, tadi kan untuk melihat skor murni, seseorang harus diukur berulang kali. Karena tidak mungkin mengukur seseorang berulang kali, solusinya adalah setiap alat ukur harus ada namanya norma tes ya, harus ada norma alat ukur. Oke ya. Nanti, iya Pak, makasih. Anda sudah pernah ini kan tes IST, sudah pernah ya, tes BINIT, tes WIST, itu semua kan ada normanya ya. Ya, karena tes-tes tersebut dibuat di era-era berkembangnya teori tes klasik ini. Sehingga menjadi keharusan untuk ada norma supaya bisa melihat kemampuan yang sebenarnya. Melihat kemampuan orang yang sebenarnya atau true score tadi, kemampuan yang sebenarnya. Baik, ada pertanyaan? Pokoknya kalau masih mengganjal di hati takono ya, udah disimpan nih. Kalau kamu simpan nanti malah bingung nanti. Tanya aja, pokoknya bingung tanya aja ya. Pak, mau tanya. Silakan. Kalau yang Patikostik tadi kan Bapak bilang kan nggak ada normanya ya. Nah terus Ya, itu kalau ya. semisal langsung dimasukkan gimana Pak? Berarti kan masih ada error yang masuk di situ Pak. Ya, betul, bagus. Nah, nanti setelah kita bahas teori tes klasik ini, nanti ada namanya teori tes modern. Nah, teori tes modern itu nanti yang akan menjadi dasar penyusunan dari tes-tes era sekarang seperti Patikostik itu termasuk tes-tes baru. Ya, nanti akan saya jelaskan ketika masuk teori tes modern bagaimana kemudian agar tes itu tetap menghasilkan skor yang sebenarnya meskipun tidak ada yang namanya norma alat tes gitu ya. Oke. Baik Pak, terima kasih. Oke. Sekarang saya akan jelaskan asumsi yang ketiga. Tadi kan di asumsi pertama, masih ingat di asumsi pertama saya menjelaskan error itu kadang-kadang ada yang plus, kadang-kadang ada yang minus. Artinya ketika seseorang menjalani kegiatan tes, kadang-kadang itu mendapat skor yang lebih besar dari kemampuan yang sebenarnya, kadang-kadang mendapatkan skor yang lebih rendah dari kemampuan yang sebenarnya. Saya rasa sudah sangat lazim ketika orang tua kita misalnya atau teman kita mengatakan pada kita, oh tumben hari ini skor tes kamu lebih baik daripada sebelumnya. Atau sebaliknya, tumben nilai kamu hari ini jelek, biasanya kamu bagus terus. Nah, artinya memang sudah menjadi hal biasa ketika mengerjakan tes itu kadang kita dapat skor tinggi, lebih tinggi dari biasanya, kadang-kadang mendapat skor yang lebih rendah daripada biasanya. Nah, kemudian ada pertanyaan ini. Yang akan mendapatkan skor error yang plus itu, apakah selalu orang yang kemampuannya tinggi? Nah, pertanyaannya begitu. Maksudnya pada saat di pengukuran psikologi itu kan selalu tidak lepas dari perdebatan. Kalau di Amerika itu selalu tidak lepas dari perdebatan antara kulit putih, kulit hitam, antara orang yang pinter dan orang yang tidak pinter. Sehingga pada saat itu juga muncul pertanyaan-pertanyaan, apakah
namanya error pengukuran itu hanya terjadi pada subjek-subjek dari kulit putih saja, ataukah juga terjadi pada orang-orang kulit hitam? Ataukah terjadi pada siswa-siswa yang pinter-pinter saja, ataukah juga terjadi pada siswa yang tidak pinter yang dapat error plus? Nah, itu dijawab oleh asumsi ketiga ini. Asumsi ketiga ini bunyinya rho. Rho ini sama dengan R korelasi ya. Ini simbol rho. Rho atau korelasi. Korelasi skor error dengan skor murni, kemampuan seseorang, skor murni itu. Kemampuan error dengan skor murni sama dengan 0. Artinya sama dengan 0 itu enggak korelasi. Maksudnya begini, baik itu yang kemampuannya tinggi maupun yang kemampuannya rendah, ketika mengerjakan suatu tes itu kedua-duanya memungkinkan untuk mendapatkan skor error yang kadang-kadang selisihnya lebih tinggi dari kemampuan yang sebenarnya, kadang-kadang lebih rendah dari kemampuan yang sebenarnya. Jadi asumsi 3 ini simpelnya saya simpulkan begini. Jadi setiap orang, siapapun dari tingkat sosial ekonomi rendah, sedang, tinggi, yang intelijensinya tinggi atau rendah, ketika mengerjakan tes, ya itu kadang-kadang dia mendapat skor yang lebih tinggi dari biasanya, sehingga errornya plus. Kadang-kadang ya dapat skor yang lebih rendah, sehingga errornya minus. Itu terjadi pada siapapun. Tidak hanya pada siswa yang pinter saja, tidak hanya pada siswa yang tidak pinter saja, yang kemampuannya rendah, siapapun bisa mengalami hal tersebut. Sehingga implementasi dalam pengukuran psikologi apa ya? Baik itu yang dites orang dengan pendidikan tinggi, pendidikan rendah, level ekonomi tinggi, ekonomi rendah, tetap ketika menyajikan tes psikologi, kita harus memperhatikan bagaimana prinsip-prinsip prosedur terstandar dalam penyajian tes psikologi. Mohon maaf Pak Anto, suaranya tidak terdengar. Suaranya tidak terdengar. Wah, mana suaranya? Oke, halo? Sudah Pak. Dengaran ya? Oke. Sudah. Mungkin problem sinyal. Wah, iya ini. Jadi dalam penyajian tes harus tetap memperhatikan ya prosedur terstandar, baik itu tes ini disajikan pada orang dengan tingkat intelijensi tinggi maupun dengan tingkat intelijensi rendah. Pada orang dengan tingkat sosial ekonomi tinggi maupun rendah, tetap harus memperhatikan prosedur terstandar. Makanya kalau di tes psikologi itu kan ada istilahnya tes yang terstandarisasi, terstandar dalam cara penyajian. Nah, kalau standarnya itu sudah nggak diikuti ya kita nggak bisa berbicara lagi skor murni yang baik, karena errornya pasti akan besar. Makanya kalau penyajian tes itu sudah nggak memperhatikan standar penyajiannya, ya itu sudah kita nggak bisa berbicara banyak tentang skor yang diperoleh apakah menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Ini prinsip-prinsip yang sangat dasar yang kadang-kadang di lembaga kita sendiri belum bisa mengaplikasikan dengan baik. Ini asumsi ketiga. Oke, sampai di sini ada diskusi? Pertanyaan? Oke. Baik. Kita lanjut asumsi berikutnya. Kalau nanti misal ada muncul pertanyaan belakangan enggak apa-apa juga. Oke. Pertanyaan ke asumsi keempat sekarang. Asumsi keempat. Jadi tadi di asumsi kedua, masih ingat di asumsi kedua, itu tadi kan dikatakan bahwa untuk mengetahui skor murni seseorang, itu kita harus mengukur berulang kali, tidak terbatas tadi ya, berkali-kali, kemudian dirata-ratakan, lalu kita akan tahu skor orang itu yang sebenarnya berapa, kan gitu. Nah, ketika muncul asumsi yang kedua ini ada yang bertanya. Ada yang bertanya. Kalau asumsi 3 tadi kan pertanyaan yang muncul
karena asumsi 1. Nah, asumsi 4, pertanyaan yang muncul karena asumsi yang kedua ini. Ada orang tanya gini, nah kalau orang diukur berulang kali itu apakah pengukuran pada tes pertama, tes kedua, tes ketiga itu tidak saling mempengaruhi? Gampangannya gini loh, kamu sekarang saya suruh ngerjakan tes IST, terus 1 minggu lagi tak suruh ngerjakan lagi. Nah pertanyaannya, kan pasti dia masih sedikit-sedikit ingat ya soalnya yang minggu lalu itu loh. Gampangnya pertanyaannya gitu kan. Terus 1 minggunya lagi tak suruh ngerjakan lagi. Sampai dia tak tes 10 kali. Nah, kemudian muncul pertanyaan loh, kalau dia ngerjakan 10 kali tiap minggu, itu apa enggak terpengaruh dengan tes-tes sebelumnya kan? Ada pertanyaan kayak gitu kan. Nah, wajar pasti Anda juga tanya begitu kan. Ini apa-apaan dites berulang kali hafal lama-lama dia. Apalagi tidak terbatas kan bisa 100 kali tadi saya sebut. Nah, muncul asumsi yang keempat ini. Asumsi yang keempat ini rho ini sama dengan korelasi jawab bacanya. Korelasi error pada tes pertama. Misalnya tes pertama dia nilainya itu tinggi sehingga plus gitu loh. Dapat skor lebih besar dari biasanya. Dan pada tes kedua itu sama dengan 0. Maksudnya begini, kalau tes pertama itu dapat skor 120, bukan berarti tes kedua dia akan dapat skor yang lebih tinggi dari 120. Bisa saja turun gitu loh menurut asumsi ini. Jadi kita tidak bisa kemudian mengatakan tes pertama saja dapat skor 120. Lah, tes kedua kan pasti lebih tinggi skornya. Nanti tes ketiga pasti lebih tinggi lagi. Tes keempat pasti lebih tinggi lagi, gitu kan? Asumsi kita. Lah menurut teori ini tidak. Oh, enggak bisa begitu. Kalau tes pertama itu skornya tinggi, bukan berarti tes kedua tinggi. Karena bisa saja tadi tes pertama itu dia kondisinya lagi sangat fit secara psikologis dan fisik. Tes keduanya dia lagi drop secara fisik atau psikologis. Kan tesnya kan akan turun kan gitu. Kemudian tes ketiga apakah akan turun lagi? Ya belum tentu. Karena tes ketiga bisa saja dia lebih baik kondisinya daripada ketika tes kedua. Skornya akan naik lagi. Nah, tes keempat apakah akan naik lagi? Ya bisa saja tidak. Karena kondisi psikologisnya kan kita belum tahu. Nah itu loh maksud asumsi keempat ini. Jadi meskipun dia sudah mengerjakan tes berulang kali, antara tes yang satu, tes kedua, tes ketiga, tes keempat itu tidak mempengaruhi menurut asumsi ini. Walaupun asumsi ini tidak sepenuhnya benar menurut saya. Karena ya sedikit-sedikit pasti kita akan masih teringat soal-soal tes sebelumnya itu. Kecuali kalau di sini disebabkan oleh praktek efek praktek yang salah maksudnya. Misalnya terus dia mencatat soalnya, kemudian dipelajari sebelum tes kedua gitu ya, maksudnya begitu loh. Nah kalau itu yang dimaksud ya pasti akan mempengaruhi gitu. Nah inilah alasan kenapa sih kadang-kadang dosen itu berpesan pada Anda itu tolong ya tes psikologi jangan diberikan kepada orang lain. Itu sebenarnya maksudnya itu menghindari ini. Karena kalau sudah terjadi praktek efek yang salah, Anda menginformasikan tes itu pada orang lain menginformasikan pada orang lainnya lagi, maka ketika Anda melakukan pengukuran menggunakan alat tes itu, hasilnya sudah tidak bisa mengukur kondisi yang sebenarnya karena tesnya sudah bocor, gampangannya bahasa orang awam ini. Membocorkan alat tes itu kan termasuk efek praktek yang salah gitu loh maksudnya. Nah, kecuali kalau ada pembocoran itu, ya mungkin tes kedua akan lebih tinggi, tes ketiga akan lebih tinggi, tes keempat akan lebih tinggi. Gitu, menurut teori ini begitu. Tapi kalau tidak ada seperti itu ya tidak akan berpengaruh pada hasil tes sebelumnya. Ini menurut asumsi yang keempat. Walaupun ada yang tetap tidak puas dengan jawaban ini, tidak mungkin lah mosok tes pertama, tes kedua tidak berpengaruh, tidak mungkin gitu kan. Nah, tetap ada yang tidak percaya dengan itu. Tetapi memang tes pertama, tes kedua, tes ketiga tidak mempengaruhi itu
bisa saja benar kalau jaraknya tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Misal ya, saya sudah membuktikan beberapa kali ngetes orang itu tes sekarang misalnya intelijensinya rata-rata, nanti 1 tahun lagi tes ya tetap rata-rata. Skornya memang beda dikit, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun bedanya. Cuman naik turunnya itu masih dalam tadi rentang yang tak sebutkan di awal tadi, ada namanya standar error tadi. Hanya kategorinya masih sama, rata-rata gitu. Nanti dites lagi ya tetap rata-rata lagi. Jadi nggak pernah bisa melewati kategori rata-rata maksud saya. Kalau skornya bisa naik turun. Bisa naik turun. Tapi intelijensi itu sebenarnya tidak menentukan kesuksesan. Jadi kalau Anda tes IQ Anda rendah gitu nggak usah bingung dengan intelijensi ya. Intelijensi itu kan ya biar kita tahu aja berapa sih pengetahuan kita, tapi kemampuan kita, tapi jangan pernah minder juga dengan intelijensi. Saya aja nggak tahu intelijensi saya berapa. Nah, saya ini termasuk psikolog yang aneh. Intelijensi saya sendiri saya nggak tahu. Tapi ojo ditiru. Memang saya sengaja nggak pengen tahu. Tapi kalau misalnya dites ya intelijensi saya tidak bagus ya sebenarnya. Makanya saya nggak pengen tahu. Itu asumsi keempat. Nah, kemudian itu diperkuat lagi dengan asumsi yang kelima. Asumsi yang kelima ini menjelaskan korelasi error pada tes pertama dengan skor murni pada tes kedua itu sama dengan 0. Jika ada 2 tes yang mengukur atribut yang sama, maka skor E pada tes 1 tidak berkorelasi dengan skor T pada tes 2. Dan seterusnya. Maksudnya begini, maksudnya begini. Kan tes intelijensi itu kan banyak jenisnya. Saya contohkan begitu misalnya. Katakan ya, ada tes IST. Ya. Kemudian ada tes WISE misalnya. IST mengukur intelijensi orang dewasa, WISE juga mengukur intelijensi orang dewasa. Misalnya saya di tes IST itu saya mendapatkan error yang plus gitu. Jadi ketika saya ngerjakan tes IST itu saya mendapatkan skor yang lebih besar daripada kemampuan yang sebenarnya. Misal kemampuan saya itu 100 gitu. Terus saya mengerjakan tes IST saya dapat skor 102. Terus saya akan dites pakai WISE. Pertanyaannya, apakah di tes WISE skor saya akan plus, akan lebih tinggi dari skor yang sebenarnya? Karena di tes IST kan saya lebih tinggi dari skor saya yang sebenarnya. Maka jawabannya tidak. Menurut teori ini jawabannya tidak. Karena apa? Karena setiap tes itu memiliki bentuk soal yang berbeda-beda. Jadi tiap tes itu adalah independen gitu maksudnya ya. Tes WISE tidak akan mempengaruhi hasil tes IST, hasil tes IST tidak akan mempengaruhi tes WISE gitu ya. Nah, 2 asumsi yang terakhir 4 dan 5 tadi yang menjawab pertanyaan kalau orang dites berulang kali ya pastilah akan tes pertama, tes kedua itu terpengaruh karena kan sedikit-sedikit menghafal soal tesnya gitu. Kemudian tadi disangkal oleh asumsi keempat tadi yang mengatakan oh enggak selalu begitu. Bisa saja tes pertama itu skornya plus tapi keduanya minus, ketiganya plus lagi, keempatnya minus. Meskipun demikian tadi saya katakan enggak semua orang percaya, ada juga yang tidak percaya dengan anggapan yang seperti itu tadi. Nah, karena ada yang tidak percaya dengan anggapan itu tadi, maka memunculkanlah yang namanya tes paralel dan tes ekuivalen. Memunculkan tes paralel dan tes ekuivalen.
namanya. Tes paralel dan tes ekuivalen. Apa itu tes paralel dan tes ekuivalen? Jadi itu kata-kata yang agak aneh. Tes paralel menjadi tes paralel. Tes paralel itu maksudnya begini. Jadi tadi kan gini, ada yang menyaksikan loh. Tes pertama, tes kedua itu kan mesti berpengaruh. Tadi ada yang mengatakan begitu kan, karena sedikit-sedikit kan mungkin hafal tesnya. Nah, sehingga ada solusi. Solusinya adalah ketika kita mau melakukan sebuah pengukuran menggunakan beberapa kali pada orang yang sama, kita bisa menggunakan yang namanya tes paralel. Bisa menggunakan yang namanya tes paralel. Tes paralel. Tes paralel itu maksudnya tes paralel itu gini. Tes paralel itu adalah tes yang beda tapi sama maksudnya. Tes ini pertanyaannya, jenis pertanyaannya berbeda, tetapi yang mengukur sesuatu yang sama. Nah, jadi misalnya soal nomor 1 di tes A itu 5 tambah 5 sama dengan 10. Di tes B, soal nomor 1 itu 4 tambah 6 sama dengan 10. Hasilnya sama, tapi model pertanyaannya beda gitu loh. Tapi yang diukur sama. Itu namanya tes paralel. Nah, kalau Anda belajar tes intelijensi, itu kemarin sempat mempelajari tes ini enggak, CFIT. Tes CFIT diajarkan enggak? CFIT. Enggak. Sekilas, Pak. Sekilas ya. Iya. CFIT itu kalau enggak salah kepanjangannya Culture Fire Intelligence Test. Jadi tes yang bebas budaya. Nah, saya ada contohnya tapi di laptop yang lain. Nanti kapan-kapan saya tunjukkan. Itu jadi dia ada 2 model. Ada CFIT A, CFIT B. CFIT A, CFIT B ini model soalnya berbeda, tapi kedua-duanya mengukur hal yang sama. Sehingga disebut paralel gitu loh. CFIT A, kalau nggak ada CFIT A, maka CFIT B bisa dipakai. Kalau nggak ada CFIT B, maka CFIT A bisa dipakai. Soalnya itu kalau di IST modelnya kayak tes yang FA, yang gambar-gambar itu loh. Nah itu CFIT itu modelnya kayak tes FA itu kalau di tes IST. Nah itu tes paralel namanya. Jadi tes paralel itu redaksinya beda tapi sebenarnya mengungkap hal yang sama. Cuman kalau mengikuti asumsi ini, syarat menjadi tes paralel itu ternyata tidak mudah, ternyata sangat sulit untuk bisa dikatakan sebagai tes paralel itu ternyata sangat sulit sekali. Tidak semudah yang kita pikirkan gitu. Untuk menjadi tes paralel itu. Nah, ini contohnya. 2 tes disebut paralel sama bisa jadi pengganti jika skor T dari setiap subjek adalah sama pada kedua tes tersebut. Jadi maksudnya gini, ada 100 orang dites pakai IST, 100 orang ini intelijensinya itu 100. Oh, gampang ini. 100 orang dites pakai IST, intelijensinya 100. Nah, kemudian ada tes lain namanya IST, tadi misalnya IST A ya. Terus ini IST B. Nah, kalau 100 orang ini dites menggunakan IST B, juga dapat intelijensi 100 semua. Ini namanya kedua tes ini memiliki skor T yang sama. Sulit enggak kira-kira dapat tes yang kayak gitu? Sulit. Dan rasa-rasanya enggak mungkin mendapatkan tes yang paralel itu.
Jadi ini kalau menurut saya pribadi sebenarnya ini solusi tapi aslinya nggak bisa dijadikan solusi gitu loh maksudnya. Ya akhirnya ya tetap menggunakan tadi aja tes pengukuran berulang kali tetapi jedanya jaraknya harus agak lama. Nah, prinsip ini juga nanti harus diterapkan ketika Anda skripsi melakukan penelitian eksperimen. Eksperimen kan ada pre dan post. Nah, antara pre-test dan post-test itu kan soalnya kan sama. Alat ukurnya kan sama. Nah, supaya nggak ada pembelajaran dari tes pertama, maka tes pertama dan tes kedua itu jaraknya harus dibuat agak lama. Jaraknya dibuat agak lama. Jadi jangan terlalu dekat. Misal hari ini pretest dikasih pelatihan, besoknya post test ya itu yo dia masih ingat soalnya yang kemarin kan. Jadi kalau eksperimen ya jangan cuma sehari ya. Kalau eksperimen sehari bukan eksperimen itu ya. Masa sehari bisa merubah perilaku manusia? Omong kosong juga. Pelatihan motivasi untuk meningkatkan prestasi karyawan. Pelatihannya cuma sehari. Apa masuk akal pelatihan sehari meningkatkan motivasi seorang? Tidak mungkin. Itu namanya eksperimen akal-akalan itu ya. Jadi naiknya itu karena dia masih ingat soal yang kemarin, bukan karena dikasih pelatihan. Sekarang prinsipnya kan, ya mana mungkin toh merubah perilaku seseorang dalam sekejap. Hebat berarti. Jadi kalau baca eksperimen kayak gitu itu ya kutung guyu ya. Agak pengen tertawa sendiri. Masa ono eksperimen 2 jam langsung merubah perilaku manusia. Pelatihan 2 jam ya, enggak mungkin. Nah, syarat yang kedua, varian error pada populasi yang dikenai tes adalah sama. Nah, ini tidak mungkin juga. Varian error itu gimana yang saya gambarkan? Coba saya tak buka Excel. Kita kasih simulasi. Ya. Kelihatan ya Excelnya ya? Terlihat, Pak. Misalnya ini tes IST A. Terus ini saya buat ISTB. ISTB. Nah, IST A, ISTB. Ini skor X tadi. X skor yang diperoleh ya. Masih ingat ya. Kemudian skor P-nya, kemudian skor errornya. Nah, ini ISTB, skor X-nya, ini T, ini errornya. Gitu kan. Misalnya. Oke, sama dengan misalnya dia dapat 120 gitu ya. Oh, sorry. T-nya misalnya 110. T-nya 118. Kan sini ya. Oke. Misalnya ini 125, 198, itu 2, 4, saya buat contoh 5 aja, 80. Oke, ini misalnya 123. 100, 104, 105, 83 misalnya gitu. Nah, ini oke ya. Nah, yang dimaksud varian errornya sama itu begini.
Ini kan dites pakai ISTA, ini pakai ISTB. Yang dimaksud varian errornya sama itu, kalau di sini ada yang dapat plus 2 kan 2 orang. Berarti di sini harus ada 2 orang yang dapat plus 2. 2 orang itu boleh beda-beda ya, nggak harus subjek nomor 1, nomor 2, yang mana saja. Kalau di sini ada dapat min 4 1 orang, di sini juga harus ada 1. Nah, ini kan cocok. Yang dapat minus 7 1 orang, di sini dapat 1 orang. Nah, ini variasinya ini harus sama. Orangnya tidak harus sama, tapi variasi errornya harus sama. Kalau ada 100 orang, berarti misalnya di sini yang dapat E5 ada 10 orang, yang di sini harus 10 orang. Nah, kira-kira itu kan ya sulit juga ya. Sulit juga mendapatkan tes yang seperti itu. Itu ya syarat tes paralel yang kedua. Jadi memang agak-agak nggak masuk akal juga syaratnya. Kemudian memiliki rata-rata dan varian skor X yang setara. Ini juga sulit juga. Jadi kalau skor di dua tes dirata-ratakan itu sama gitu loh ya. Sama ya. Memiliki varian skor X yang setara. Varian skor X itu kalau kita kembali ke sini tadi, ya. Varian skor X berarti kalau di sini yang dapat 121 orang, di sini harus satu yang dapat 120. Kalau di sini yang dapat 125 satu orang, di sini juga harus ada satu orang yang dapat 125. Kalau di sini ada satu orang yang dapat 100, di sini juga ada satu orang yang dapat 100. Itu namanya varian skor X-nya sama. Itu ya. Oke, kira-kira begitu ya. Itu yang dimaksud dengan variannya sama. Tentu tidak mudah untuk mendapatkan tes yang paralel. Tadi saya cerita di awal tadi ada CVIT A, CVIT B ya. Saya pernah membuktikan dalam suatu proyek tes anak cerdas istimewa di Kementerian Agama, itu sudah ada data ribuan siswa yang pernah dites ya. Jadi siswa itu dites pakai 2 alat ukur. Satu pakai CVIT A, satu pakai CVIT B. Karena mintanya Kemenak itu kalau yang di CVIT A skornya rendah, di CVIT B skornya tinggi pakai yang CVIT B gitu kira-kira. Nah, padahal tadi kan katanya CVIT A dan CVIT B itu paralel ya. Nah, kenyataannya dari sekian ribu siswa yang pernah tes itu, yang saya ikut di proyeknya itu, saya selalu mendapatkan skor itu, misalnya CVIT B itu skornya selalu lebih tinggi daripada CVIT A. Jadi saya nggak menemukan paralelnya di situ, karena skornya itu beda. Skor CVIT B selalu lebih tinggi daripada skor CVIT A, jadi nggak nemu saya alasan paralelnya itu nggak ketemu. Padahal itu dikatakan sebagai tes yang paralel. Nah, kok bisa begitu? Ya mungkin paralel itu dalam konteks diuji cobakan pada orang di mana, bukan orang di Indonesia. Nah, ini kan di orang Indonesia. Nah, itu nanti jadi masalah juga bagi tes untuk tes. Yang berikutnya ada namanya tes ekuivalen. Ekuivalen itu tes yang setara, equal. Itu contoh gampangnya gini. Misal ada 100 orang. 100 orang itu dites di Untak dapat skor 80 semua. Lalu 100 orang itu dites di UNER dapat skor 100 semua. Itu namanya tes yang di Untak equal dengan tes yang ada di UNER. Nah, kalau tes ini equal maka kedua tes ini bisa saling menggantikan. Kalau nggak ada tes di Untak ya bisa pakai tes di UNER. Kalau nggak ada tes di UNER ya pakai tes di Untak. Tapi ya susah juga untuk menghadirkan tes yang seperti ini. Jadi solusi yang paling gampang masih lebih kepada tadi ya, pengukuran tes pertama, tes kedua itu jaraknya tidak boleh terlalu dekat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum kita masuk ke
kelemahan tes klasik ya. Jadi teori tes klasik tadi yang disampaikan tadi itu semuanya benar. Benar, tetapi tentu yang namanya teori kan mesti ada kelemahannya gitu ya. Nah, kelemahan-kelemahan yang ada di teori tes klasik ini nantinya akan dilengkapi dalam teori tes modern gitu ceritanya. Jadi teori tes klasik ini memiliki kelemahan dari teori tes klasik ini nanti akan dilengkapi dalam teori tes modern. Tuh, ceritanya begitu. Apa saja sih kelemahan tes klasik itu? Ini kelemahannya. Alat ukur bersifat sample bound. Sample bound itu maksudnya gini, maksudnya. Tadi kan di awal tadi saya jelaskan bahwa ciri dari teori tes klasik ini kan ada norma alat ukurnya ya. Ada norma alat ukurnya. Nah, norma alat ukur itu kan dibuat berdasarkan tempat di mana ya norma itu disusun. Maka itu yang disebut dengan bersifat sample bound, artinya kelemahannya adalah kita menentukan kemampuan seseorang itu berdasarkan norma pada suatu tempat yang belum tentu cocok dengan subjek yang kita tes. Contoh, misalnya norma tes IST dibuat di Bandung. Nah, uji cobanya pada orang di Bandung misalnya. Kita pakai di luar Jawa. Kira-kira cocok enggak? Ya, enggak cocok, tapi kenyataannya itu yang kita lakukan selama ini. Gitu kan. Ya, itu kelemahannya. Kelemahan berikutnya, butir soal hanya merupakan sampel dari populasi butir soal. Maksudnya begini. Namanya soal tes itu kan hanya sampel soal. Maksudnya gini loh. Ketika kita mau mengukur kemampuan logika matematis seseorang, kita kan hanya menggunakan beberapa pertanyaan loh. Pertanyaan itu kan sebenarnya mewakili dari sekian banyak pertanyaan yang mungkin bisa kita buat, ya kan? Nah, masalahnya pertanyaan-pertanyaan itu kan seringkali dibuat berdasarkan tempat di mana tes itu dibuat. Contoh tes WISC, tes BINE, kira-kira pertanyaannya itu dibuat di mana? Di Indonesia apa enggak? Enggak loh. Tes BINE, tes WISC itu dibuat di Amerika gitu misalnya katakan. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah semua pertanyaan di tes BINE dan tes WISC itu masih relevan dipakai sekarang? Ayo. Jangan takut-takut mengkritisi tes sendiri ya. Psikologi itu bukan berarti nggak bisa dikritik ya. Masih relevan enggak soal tes BINE, tes IST, WISC itu? Masih sih Pak, soalnya masih belum ada tes lain Ya. itu yang bisa mengukur. Ada beberapa soal yang relevan, ada beberapa yang sudah tidak relevan. Nah, misalnya ada pertanyaan sekian rupiah ada sama dengan sekian sen. Anak sekarang ngerti apa enggak tentang sen itu? Enggak, karena mereka sudah enggak ada uang rupiah sen. Jadi pertanyaan itu menjadi sesuatu yang membingungkan bagi anak sekarang. Sen itu maksudnya berapa misalnya? Ada pertanyaan berapa provinsi di Indonesia? Itu kunci jawabannya enggak cocok dengan sekarang. Dan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Terutama pertanyaan kalau di tes BINE verbal itu yang anak diminta mengartikan kosakata ya, jerami apa dan seterusnya itu banyak yang nggak tahu anak sekarang karena mungkin banyak kata-kata yang asing bagi mereka. Misalnya amplop itu apa? Itu kan lebih baik diganti email kalau sekarang kan. Anak sekarang lebih kenal email daripada amplop misalnya gitu ya. Nah, iya. Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, pertanyaannya, kenapa kok nggak diganti aja Pak soalnya? Kan mungkin kamu tanyanya gitu kan, simple loh.
Loh, soalnya diganti kan gampang dong, tinggal ganti soal aja. Nah, pertanyaannya, kenapa kok soalnya nggak diganti? Ayo. Memangnya sesulit apa sih ganti soal itu? Apa alasannya kira-kira? Kenapa kok soalnya tidak diganti saja? Ini ada kaitannya dengan asumsi-asumsi tadi. Kenapa kok nggak ada yang berani ganti soal itu? Karena kalau Anda mengganti satu soal itu akan merubah skor total dari tes ini. Mengganti satu soal akan merubah skor totalnya, ya. Ingat di awal yang dibicarakan di teori tes klasik ini kan skor total ya, skor perolehan, skor total ya. Misal soalnya diganti gitu, kan pasti akan mempengaruhi skor total setiap orang yang mengerjakan. Ya toh? Karena soalnya bisa lebih sulit atau lebih mudah. Jadi kan akan berubah semua skor totalnya. Kalau semua skor totalnya berubah, maka normanya harus dirubah. Merubah norma alat tesnya. Karena tadi teori tes klasik itu mendasarkan norma alat tes untuk mengetahui kemampuan seseorang yang sebenarnya. Itu kan berdasar pada norma alat tes. Jadi ngerubah satu soal, ngerubah norma. Nah, itu biayanya besar. Itu masalahnya di situ. Untuk membuat norma itu biayanya besar. Sehingga tidak ada yang merubah soalnya. Meskipun para psikolog itu tahu kalau soal-soal itu sudah nggak cocok. Mereka tahu. Nah, masalahnya kan di Indonesia itu pemerintah belum memberikan perhatian yang besar untuk memberikan bantuan dana dalam rangka menyusun alat tes itu tadi. Sehingga ya meskipun tes Bine itu kita tahu sudah tidak relevan beberapa pertanyaannya, ya masih dipakai terus. Benar tadi kata Mbak Ainur, belum ada yang gantikan. Lah kalau nggak ada yang gantikan mau pakai tes apa kalau nggak pakai tes yang sudah ada. Jadi itu kelemahan dari teori tes klasik itu di situ. Apalagi ciri dari teori tes klasik itu soalnya banyak. Jadi ciri tes klasik itu soalnya banyak. Kalau tes modern nanti cirinya soalnya sedikit. Jadi prinsipnya gini, teori tes klasik itu. Semakin banyak soal semakin baik. Kalau tes modern semakin sedikit semakin baik. Gitu. Kalau tes klasik sebaliknya, semakin banyak soal semakin baik. Oleh karenanya ketika nanti Anda belajar tes MMPI itu soalnya itu sekitar 500. Iya toh? Soalnya udah ada yang belajar belum ya? Soalnya tes MMPI itu sekitar 500 kalau tidak salah, sekitar 500. 500 atau 300? 500 ingat saya. Terus pertanyaannya yang di tes MMPI itu siapa biasanya? Biasanya loh, tes MMPI untuk siapa? Belum diajarkan ya. Tes MMPI itu untuk orang yang mengalami gangguan jiwa biasanya. Spesifik utamanya untuk orang schizofren, bipolar gitu-gitu. Nah, saya ingin tanya, kadang-kadang saya guyon sama teman-teman saya yang klinis itu. Kan udah tahu toh kalau dia itu schizofren, udah tahu kalau dia gila gitu gampangnya ya. Kok masih disuruh ngerjakan tes itu loh. Jumlahnya 500 apa gak tambah gila? Guyonannya begitu. Wong orang normal aja ngerjakan segitu banyak soal ya pusing juga. Apalagi ini orang yang sudah tidak sehat. Nah, terus gunanya apa? Udah tahu gila kok pakai suruh ngerjakan tes segitu banyak itu kan. Paling-paling nanti akan tahu kegilaannya kategorinya apa, rendah, sedang apa tinggi kan gitu. Nah, kadang-kadang juga saya mikir juga itu dengan tes-tes yang kayak gitu. Nah, kalau tes teori modern nanti itu soalnya sedikit. Bandingannya gini, jangan MMPI. Kalau MMPI kan terlalu klinis. PPPS yang biasa dipakai di dunia kerja perusahaan. Itu soalnya sekitar 200 atau mendekati 300 ya. Nah, kalau nanti Anda belajar Papi Kostik yang dibuat berdasar teori tes modern, soalnya cuma 60. Kalau tidak 90 ya 60. Nah, jadi kalau tes modern soalnya itu sedikit tapi berkualitas, semboyannya begitu.
Kalau teori tes klasik, semakin banyak soal, maka dia akan semakin reliable. Itu menurut teori tes klasik. Jadi semakin banyak soal, akan semakin bisa mengukur kemampuan yang sebenarnya, gitulah gampangnya begitu. Jadi untuk mengukur kemampuan yang sebenarnya itu diperlukan banyak soal. Diperlukan banyak soal. Itu kalau teori tes klasik. Kalau teori tes modern, tidak perlu banyak soal, yang penting soalnya berkualitas. Nah, jadi beda ya semboyannya. Tuh kira-kira. Jadi teori tes klasik itu kemudian mempengaruhi penyusunan tes psikologi, maksudnya begitu. Teori tes modern juga mempengaruhi penyusunan alat ukur dalam bidang psikologi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Kira-kira tambah bingung apa sedikit ada pencerahan? Oke ya. Ya. Silakan jika ada pertanyaan. Jangan malu-malu ya. Sama saya dulu waktu kuliah ya enggak paham. Sekarang ya sebenarnya enggak begitu paham juga ya, paham dikit lah. Oke. Itu teori tes klasik. Oke. Ini mau dilanjut reliabilitas apa sudah cukup pusing? Saya sih oke aja, saya tawarkan pada mahasiswa. Saya kan cerita, kalian yang mendengarkan. Ya. Mau dilanjut apa besok atau lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut. Mau tanya, Pak. Ya, silakan. Yuk. Ini yang ekuivalen tadi sama yang paralel. Saya masih bingung ini, yang ekuivalen itu gimana Pak maksudnya? Ya. Yang ekuivalen itu, equal itu ini, cara untuk membuktikannya begini. Misal ya, contoh gampangnya tadi, ada 100 orang nih. 100 orang itu datang ke Untak. 100 orang itu datang ke Untak. Nah, 100 orang ini dikasih tes buatannya Untak, menurut gampangnya ya. Nah, dari 100 orang ini, misalnya ada 10 orang lah. Ada 10 orang yang dapat skor 120 misalnya. 10 orang yang dapat skor 120. Nah, ketika 100 orang ini dites ke UNER, 10 orang yang dapat skor 120 di Untak tadi, semuanya dapat skor 125 misalnya. Semuanya ya. Nah, itu namanya equal. Jadi tes milih Untak dan tes milih UNER equal. Ekuivalen, bukan setara tapi ekuivalen. Ekuivalen itu ya tadi. Orang yang dites di Untak misalnya dapat sekian tadi 120, semua kemudian dites di UNER mereka semua dapat 125 misalnya. Itu equal namanya, ekuivalen. Seimbang ya, memiliki keseimbangan. Oh, iya Pak. Siap, terima kasih. Oke. Mau itu Pak menyambung pertanyaan Ya, dari silakan. Ainur. Berarti maksud dari ekuivalennya itu yang mendapatkan skor tersebut itu orangnya sama Pak? Ya, orangnya sama. Dengan nilai yang sama juga. Ya, orangnya sama. Boleh meningkat, boleh menurun skornya di dua tempat itu, tapi harus equal, harus sama. Penurunan dan peningkatannya itu harus sama. Kalau menurun ya menurun, kalau meningkat ya meningkat gitu ya. Oh. Baik Pak. Oke. Berarti itu ya Pak, meskipun menaik atau meningkat, tapi masih dalam taraf interval IQ yang sama seperti itu ya Pak? Ya, artinya peningkatannya itu sama semua. Jadi misalnya yang dapat skor 120,
Katakan naiknya 5 digit ya, berarti ketika dites di UNER semua dapat 25. Yang dapat 110 ketika di UNER skornya 115 gitu ya. Jadi peningkatannya itu sama. Oke. Baik. Itu terkait dengan teori tes klasik ya. Nah, tadi kan di awal kita membahas tentang bahwa setiap pengukuran itu pasti mengandung error gitu kan. Nah, supaya pengukuran itu kemudian tidak menghasilkan sebuah error, maka dalam teori tes klasik yang masih dipakai sampai sekarang ya, itu ada namanya prinsip yang disebut dengan reliabilitas dan validitas gitu kan. Ada konsep tentang reliabilitas dan konsep tentang validitas ya. Teori tes modernnya nanti kita bahas tentang reliabilitas dulu. Jadi ada konsepsi tentang apa yang disebut dengan reliabilitas. Dan namanya reliabilitas ya. Reliabilitas. Oke. Oke, kita lanjutkan tentang interpretasi reliabilitas. Sudah terlihat di screen? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Jadi alat ukur yang baik menurut teori tes klasik itu supaya tidak menghasilkan error. Tadi kan yang dibicarakan di teori tes model klasik ini adalah error. Supaya tidak menghasilkan error, maka alat ukur itu harus reliable. Alat ukur itu harus memiliki reliabilitas yang tinggi. Memiliki reliabilitas yang tinggi. Alat ukur yang memiliki reliabilitas yang tinggi itu nanti disebut alat ukur yang reliable gitu ya. Nah, alat ukur yang reliable itu alat ukur yang bagaimana? Ini kalau definisi reliabilitas itu kan ini. Reliabilitas sama dengan konsistensi. Maksudnya konsistensi itu begini, untuk melihat alat ukur itu reliable atau tidak, itu dapat dibuktikan dari konsistensi pengukurannya. Misal Anda punya suatu alat ukur, kemudian Anda gunakan untuk mengukur seseorang. Nah, kalau setiap kali diukur itu hasilnya sama terus, itu namanya alat ukur tersebut konsisten atau reliable. Makanya saya sering mencontohkan itu reliable itu timbangan itu ya. Kalau timbangan digital sama timbangan yang pakai timbel itu mana yang lebih reliable? Yang ada timbelnya besi. Yang ada timbelnya besi itu loh, 1 kilo saon itu loh. Lebih reliable mana? Itu atau yang digital? Yang pakai timbel. Timbangan mungkin, Pak. Mosok sih. Misalnya kamu ke toko buah, kamu beli buah, Bu, beli buah 1 kilo, orangnya pakai timbangan yang lama, yang pakai timbel itu. Terus dia bilang, sudah gerak ini apa belum tadi, Mbak? Oh sudah, 1 kilo ya, ya kamu bawa pulang kan. Di rumah kamu ukur lagi, itu kemungkinan nggak 1 kilo kan, bisa lebih bisa kurang. Oh. Tapi kalau kamu pakai timbangan digital, diukur 1 kilo, kamu timbang berapa kali pun ya tetap 1 kilo. Itu namanya reliable. Oh, iya, Pak. Jadi timbangannya itu reliable. Dipakai menimbang berulang kali tetap hasilnya sama. Itu namanya reliable, konsisten. Nah, kalau kamu punya pacar, pacarmu itu sayangnya tetap terus, berarti reliable sayangnya. Kalau sayangnya naik turun berarti nggak reliable. Ya, sekali-kali kamu bilang cintamu gak reliable. Jadi jangan pakai bahasa biasa terus ya. Cintamu kok gak reliable sih? Efek belajar psikometri. Reliable itu konsisten berarti. Kalau sore tempe, paginya dele itu gak reliable. Ini yang reliable, konsisten. Jadi
reliable itu artinya begini. Alat ukur itu ketika misalnya yang menyajikan itu, kalau alat ukur reliabilitasnya baik, meski misalnya alat ukur itu disajikan oleh tester yang kurang profesional, atau disajikan oleh tester yang profesional, yang kurang profesional, yang setengah profesional, itu tidak terlalu berdampak pada hasilnya, itu loh maksudnya. Kalau alat ukur yang digunakan itu reliable. Tapi kalau alat ukurnya itu tidak reliable, nah ketika yang menggunakan tidak profesional, apa itu sangat mempengaruhi hasilnya nanti. Sehingga alat ukur yang reliable itu sangat diperlukan. Saya analogikan begini loh gampang. Kalau pakai timbangan yang lama tadi, yang pakai timbel 1 on, 1 kilo itu. Ketika Anda beli buah di pinggir jalan, pas mau nimbang ada angin besar, kira-kira pengaruh nggak sama timbangannya itu? Ya, pengaruh, Pak. Itu contohnya alat ukur yang tidak reliable. Ya pengaruh karena itu gerak nanti timbangannya terus dipikir orangnya sudah 1 kilo padahal belum gara-gara kena angin. Nah kalau pakai timbangan digital ada angin tuh ngefek nggak sama timbangannya? Enggak. Gitu. Enggak, Pak. Nggak ngefek. Nah itu maksudnya begitu. Kalau alat ukur itu reliable, yang pakai profesional dan tidak itu nggak terlalu berefek gitu loh ya. Saya katakan, saya tidak berani mengatakan tidak berefek karena kan yang diukur manusia, beda dengan benda tadi. Tapi kalau yang dipakai alat ukurnya tidak reliable, ya itu sangat sekali berdampak kalau yang menggunakan bukan orang yang profesional. Sehingga alat ukur yang reliable itu sangat-sangat penting. Nah, kedua, reliabilitas diartikan proporsi variabilitas, variasi skor tes yang disebabkan oleh perbedaan yang sebenarnya di antara individu. Maksudnya gini gampangnya. Untuk mengetahui alat ukur yang reliable itu begini. Alat ukur yang reliable akan menghasilkan skor yang sangat bervariasi. Itu alat ukur reliable. Ibaratnya ini contoh nih. Di kelas itu ada 40 mahasiswa. Mahasiswa itu diukur kemampuannya oleh seorang dosen. Dikasih soal 40 mahasiswa itu. Kalau 40 mahasiswa di kelas itu dapat 100 semua, itu kira-kira alat ukurnya benar enggak? Enggak, itu namanya kan enggak bervariasi loh. Kalau satu kelas 100 semua kan enggak bervariasi. Itu berarti alat ukurnya tidak reliable. Masuk sak kelas dapat 100 semua. Nah, itu alat ukurnya yang tidak reliable, bukan karena mahasiswanya yang pinter. Alat ukurnya yang tidak reliable. Sebaliknya, satu kelas dikasih alat pengukuran dapat 0 semua. Dapat 0 semua bukan berarti mahasiswanya tidak bisa. Itu alat ukurnya yang tidak benar. Masuk sak kelas dapat 0 semua. Nah, kalau alat ukur yang reliable itu hasilnya bervariasi. Contoh, satu kelas 40 orang dikasih pengukuran. Itu dapat skornya itu beda semua. 9 misalnya 80, 80,5, 81, 81,5 gitu. Jadi setiap orang di kelas itu nggak ada yang dapat skor yang sama. Itu namanya alat ukur tersebut sangat reliable. Jadi sedikit apapun perbedaan pada setiap individu itu dapat diketahui oleh alat ukur yang digunakan. Itu yang dimaksud reliabilitas tergantung pada variasi skor yang didapat dari suatu pengukuran. Jadi gampangnya untuk mengetahui alat ukur itu reliable atau tidak, itu caranya ya ketika alat ukur itu digunakan bisa mendapatkan skor yang bervariasi apa tidak. Kalau nggak dapat skor yang bervariasi berarti alat ukur itu tidak reliable. Itu gampangnya. Semakin bervariasi hasilnya, semakin menunjukkan alat ukur itu reliable. Oke. Nah, yang pertama tadi itu kan definisi reliabilitas ya. Reliabilitas itu apa? Tadi konsistensi pengukuran. Lalu reliabilitas itu menggambarkan bisa dibuktikan dari skor yang bervariasi tadi ya. Nah, asumsi-asumsi berikutnya ini lebih kepada menjelaskan cara untuk menghitung reliabilitas. Jadi aslinya asumsi ini adalah asumsi yang mendasari cara menghitung reliabilitas, gitu loh ya.
Bagaimana kita mengetahui reliabilitas suatu alat tes gitu loh, maksudnya begitu. Nah, persoalan nanti cara ngitungnya itu enggak bisa, enggak apa-apa, yang penting paham cara untuk memperoleh, ngitungnya enggak iso ora apa-apa. Karena apa? Kan sekarang ada program, itu enggak bisa ngitung enggak apa-apa, ada program SPSS kok. Nanti kan kita pakai program. Enggak mungkin Anda penelitian ngitung manual itu enggak mungkin, diguyu sama kolega kamu, ini apa-apaan tahun berapa gitu kan. Jadi karena ini kita ini nanti sarjana psikologi kalian, kita berbicara praktis saja. Praktisnya adalah sarjana psikologi itu bisa ngitung reliabilitas menggunakan program. Kalau ngitung manual nggak bisa, nggak apa-apa. Wajar kalau nggak bisa ngitung manual. Asumsi pertama itu mengatakan begini. Ini simbolnya R, korelasi X, dan X aksen. X dan X aksen ini, X ini adalah tes yang pertama, X aksen tes kedua, tapi tes pertama dan tes kedua itu tes yang paralel. Tadi ingat ya, ada asumsi tes paralel tadi loh. Ada asumsi tes paralel. Nah, jadi asumsi pertama itu begini, pertanyaannya begini pertanyaannya. Bagaimana sih cara untuk menghitung reliabilitas alat ukur? Pertanyaannya begitu loh. Nah, dijawab asumsi satu ini. Reliabilitas adalah korelasi skor X antar dua tes paralel. Berarti kalau saya detailkan, langkah-langkahnya begini langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk mengetahui reliabilitas alat ukur itu begini langkah-langkahnya. Misal saya punya tes IST. Saya punya tes IST ya. Saya kepengen tahu reliabilitas tes IST. Langkah pertama adalah saya harus membuat tes yang paralel dengan IST. Itu langkah pertama. Jawabannya enggak mungkin ya. Walaupun enggak mungkin jawabannya. Tapi ini kan kita mempelajari sejarah pengukuran ya. Langkah kedua, tes IST dan tes IST, sekarang saya ganti. Tes IST A dan tes IST B ya. IST A dan B paralel. Langkah kedua, tadi kan saya ulangi. Saya punya IST A. Langkah pertama saya buat ISTB dulu, yang paralel tadi, dengan prinsip paralel yang meskipun tidak mungkin. Langkah kedua, tes ISTA dan B saya berikan pada sekelompok orang yang sama, misal 40 orang. 40 orang itu tak kasih tes ISTA dan ISTB. Setelah mereka mengerjakan kedua tes itu, saya hitung korelasinya. Nah, nanti skor korelasinya berapa itu menunjukkan reliabilitas alat ukur tersebut ya. Nanti saya contohkan. Nah, itu ditentukan oleh ini distribusi skor X-nya, varian skor X tidak sama dengan 0 berarti bervariasi ya. Varian skor X tidak sama dengan 0 berarti bervariasi. Jika varian skor X 0 maka reliabilitas sama dengan 0. Itu untuk membuktikan tadi ya bahwa reliabilitas dipengaruhi oleh variasi. Sekarang saya contohkan biar nggak membayangkan. Dibayang nih kadang-kadang bingung nih. Nah, sekarang saya kasih contoh gini. Oh sorry, ini aja di sini aja tak hapus. Saya punya ISTA tadi. ISTA. Nah, karena saya ingin menguji reliabilitas ISTA menurut teori ini loh ya. Saya harus membuat ISTB yang paralel dengan ISTA. Saya buat ISTA, terus saya buat ISTB. Nah, ini ISTB. Terus ISTA dan ISTB saya ujikan pada 40 orang. Nah, ini biar nggak 40 ya, saya buat 10 gitulah contohnya ya. Kalau 50 ya lumayan capek ngetiknya aku. 10 aja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang. Terus ISTB, jadi saya sajikan ISTA dan ISTB. Nah, tadi kan ada kata-kata reliabilitas tergantung variasi ya. Tergantung variasi antara A dan B ya. Nah ini coba saya samakan dulu ya, biar Anda tahu contohnya. Ini tak samakan, nggak ada variasi. Jadi ISTA dan B ini nggak ada variasi, sama nih hasilnya.
Sama semua, tidak ada variasi. Maka kalau nggak ada variasi begini, nanti reliabilitasnya akan sama dengan 0. Sekarang kita uji, kita buktikan apakah benar sama dengan 0. Bentar, masih proses. Saya menampilkan SPSS. Biasanya agak berat dikit. Oke. Ini SPSS-nya. Oke, saya coba tampilkan. Oke, sudah terlihat ya lembar SPSS-nya ya. Oke, ini saya kasih ISTA. Oh, sorry, nggak mau ini ya. ISTA. Terus ISTB. Ini saya cuma ngasih contoh aja, nggak usah bingung yang saya tampilkan. Oh, statistik kan udah ini toh, kita udah belajar. Ya berarti nggak bingung harusnya. Ini kan udah pernah di statistik. Skor ISTA, ISTB saya samakan, tidak ada variasinya. Kita lihat berapa reliabilitasnya. Saya akan lihat korelasinya. Saya hitung korelasinya. Nah, ini korelasinya. Saya perbesar, mana besarnya? Ini korelasinya. Bisa terlihatkah skor korelasinya? Ini ya. Korelasi sama dengan 0 di sini. Nah, ini. Sama dengan 0 ya. Berarti tidak reliabel sama sekali karena nggak ada variasinya tadi. Karena nggak ada variasinya, maka tidak reliabel. Jadi benar tadi pernyataan bahwa reliabilitas ditentukan sejauh mana variasi data itu didapatkan dari suatu pengukuran. Nah, sekarang kita kembali ke data lagi. Ini ya, jadi nggak ada variasinya, jadi skornya sama dengan 0 karena nggak ada variasinya. Sekarang saya buat variasi. Saya buat variasi ya. Nah, sekarang saya buat variasi nih. Skor yang di sini dan di sini. Oh, sorry. Ini tadi kok ada yang salah saya. Bentar. Ini keliru aku contoh. Salah tadi saya membuat contohnya. Sorry. Oke. Maksudnya yang nggak bervariasi itu ini contoh yang bervariasi, sorry, bukan yang tidak bervariasi. Ini kan bervariasi 50, 53 dan seterusnya ya, bervariasi ya. Nah, kalau skor ISTA, skor yang diperoleh seseorang di ISTA dan yang diperoleh di ISTB itu sama. Jadi ini di ISTA kan dapat 50, dikasih ISTB dapat 50. Ibaratnya ini kan sama dengan kayak diukur 2 kali gitu loh ya. Diukur 2 kali pakai alat tes yang sama. Karena tesnya paralel dianggap sama. Kalau skornya sama seperti ini, tes ISTA dan B sama, kemudian kita lihat korelasinya, maka korelasinya sama dengan 1, bukan 0, sorry. Tadi saya salah lihatnya. Person correlation-nya sama dengan 1. 1 berarti sangat berkorelasi. 1 sama dengan 1. Sama dengan 1. Saya besarkan. Nah, ini sama dengan 1, sangat berkorelasi. Karena skor pada tes ISTA dan ISTB itu sama. Sama itu berarti dugaannya kan konsisten. Di tes pertama dapat 50, tes kedua dapat 50 gitu loh ya. Jadi sama. Tapi kalau tes pertama dan tes kedua tidak konsisten, di tes ISTA dapat 50,
di tes ISTB dia dapat 49 misalnya, nggak konsisten, hasilnya nggak sama. Ini saya coba hasilnya saya rubah nggak sama ya. Saya rubah nggak sama. Jadi saya rubah hasilnya tidak sama. Antara tes pertama dan tes kedua tidak sama. Berarti di tes 2 kali ya. Tes pertama, tes kedua, anggapannya pakai alat tes yang sama karena paralel. Itu misalnya hasilnya ternyata kok berbeda. Hasilnya berbeda, kita lihat korelasinya. Nah, maka korelasinya akan turun di sini. Menjadi 0,590 di sini korelasinya. Oh, ini yang tadi. Nah, korelasinya menjadi berbeda 0,590, tidak sama korelasinya. Tidak satu karena ada perbedaan antara skor pada tes pertama dan tes yang kedua. Jadi nggak konsisten ya. Kalau pengukurannya nggak konsisten maka skornya akan rendah. Nah, sekarang saya kasih contoh yang tidak bervariasi. Kalau tidak bervariasi ya misalnya ini di tes pertama dapat 50, tes kedua dapat 50. Jadi nggak bervariasi ini datanya. Dapat 50 semua. Jadi tidak ada variasi data. Yang dites di sini semuanya dapat skor sama, 50 semua. Nggak ada variasi data di sini. Ya, nggak ada variasi data. Kalau nggak ada variasi data seperti ini, kita ukur, lihat korelasinya. Nah, nggak ada variasi data. Maka di sini korelasinya sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Cannot compute because less of the variable is constant. Variabelnya konstan itu maksudnya sama. Skornya sama semua. Nggak ada variasi. Jadi kalau hasil pengukuran tidak ada variasinya, maka bisa dikatakan bahwa alat ukur tersebut adalah alat ukur yang tidak reliable. Karena hasil pengukurannya sama. Nah, kalau tadi konsisten tadi akan menghasilkan hasil yang baik ya. Jadi tes pertama, tes kedua itu ada konsistensi, maka reliabilitasnya akan tinggi. Ini tadi yang sudah saya contohkan. Maka reliabilitasnya akan tinggi ya. Reliabilitasnya akan tinggi. Oke. Baik, ada pertanyaan? Saya rasa setelah ini kita cukupkan dulu ya, kita lanjut besok biar nggak terlalu bingung ya, karena sudah 2 jam ini kita ngobrol tentang psikometri. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri sesi ini, nanti sisanya kita lanjutkan besok. Jadi besok kita akan lanjut asumsi reliabilitas, sama saya akan jelaskan tentang konsep validitas ya besok. Silakan, kalau masih ada pertanyaan boleh, monggo. Yuk. Oke. Apakah sudah tulis nama semua di chat room ya? Yang belum silakan ditulis untuk presensi ya. Oke, ada pertanyaan atau cukup? Cukup Pak. Ya, oke, baik. Jika cukup, tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan besok. Besok kita pakai Zoom lagi, enggak apa-apa ya, tidak keberatan ya teman-teman? Iya Pak. Ya. Iya Pak. Iya Pak, tidak apa-apa. Saya khawatirnya ono sing keberatan ngono. Kalau aku sendiri lebih enak sih bisa langsung menjelaskan. Ya. Baik. Oke, kita lanjutkan besok. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.